Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Melina dari kelas 1236A dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjalankan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Ya, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, yaitu hukum dan etika dakwah di era digital. Bagaimana kita berdakwah dengan bijak di tengah banjir informasi dan media sosial. benar sekali. Di era digital ini, dakwah tidak hanya dilakukan dari mimbar masjid, YouTube, TikTok, semua bisa menjadi ladang dakwah, namun ada fikih dan etika yang perlu kita perhatikan. Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita luruskan dulu apa itu dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yada'u yang berarti mengajak atau menyeru. Secara istilah, dakwah adalah usaha mengajak manusia ke jalan Allah SWT dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang konstruktif. Ini termasuk dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang saya akan bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah atau manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuknya. Ayat ini menjadi fondasi hukum dakwah dalam Islam, bahwa dakwah wajib dilakukan namun dengan cara yang tepat. Nah, ini menarik. Dalam fikih, para ulama berbeda pendapat soal hukum dakwah. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat dakwah hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian umat yang melakukannya, gugurlah kewajiban yang lain. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat fardu ain. Setiap muslim wajib berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga, dalilnya Quran Surah Al-Imran 104, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi, secara praktis, setiap umat memiliki tanggung jawab berdakwah minimal di lingkungan terdekatnya. Dan di era digital, jangkauan kita jauh lebih luas dari sebelumnya. Ini inti pembahasan kita. Ada beberapa etika dakwah digital yang harus kita pegang. Yang pertama, tabayun atau klarifikasi. Sebelum menyebarkan informasi, hadis Nabi mengingatkan kita agar tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan berita tanpa verifikasi. Yang kedua, bil hikmah, menggunakan pendekatan yang bijak, santun, dan tidak provokatif. Yang ketiga, menghindari gibah dan fitnah digital, memposting konten yang menyudutkan atau memfitnah seorang hukumnya haram. Yang keempat, menjaga ukhuwah. Dakwah harus menyatukan, bukan memecah belah umat. Data menunjukkan pengguna internet Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Ini peluang dakwah yang luar biasa. Namun tantangannya, radikalisme online, konten provokatif, dan polarisasi umat juga semakin menguat. Dakwah yang tepat bisa menjadi solusi, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang menakutkan. Betul, para dai muda seperti kita perlu mengisi ruang digital dengan konten dakwah yang berkualitas, ilmiah, dan inspiratif. Bukan sekedar share-share konten tanpa ilmu, ini amanah. Baik, kita simpulkan ya. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim dengan hukum minimal fardu kifayah. Di era digital, dakwah memiliki jangkauan yang luar biasa luas. Namun, harus tetap berpijak pada prinsip fikih, tabayun, bil hikmah, menjauhi gibah dari fitnah, serta menjaga ukhuwah. Rasulullah SAW berdakwah dengan cinta, kelembutan, dan kebijaksanaan. Itulah teladan terbaik kita. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berbarokah. Mari kita jadikan media digital sebagai sarana dakwah yang membawa kebaikan, bukan perpecahan. Kami, Aulia Melina, dan Eha, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.